Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga malam ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sehingga kita mencapai derajat mustaqim. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati dakhala jannah." Tiap-tiap umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man atani dakhala jannah, siapa yang taat kepada Rasulullah, itulah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak mau taat kepada aku, berarti itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Semoga kita semua ini senantiasa menjadi penghuni surga dan selalu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, sekarang kita sudah berada di wilayah bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa Rajab syahrullah," bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi di bulan ini memang Allah sudah memporsikan kepada kita umatnya Muhammad ini untuk senantiasa banyak memperoleh amalan-amalan Ramadan, amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, agar supaya bekal kita untuk di hari kemudian, tentu kita tidak menginginkan bahwa ketika kita di satu alam belum kita tahu mana kita ditinggalkan, sudah habis perbekalan kita. Tapi alangkah bagusnya itu bahwa belum ada ketentuan kita pindah di dalam masyarakat atau di yaumil mizanka, sementara perbekalan kita masih tetap ada, selalu tersedia. Itulah barangkali sehingga Nabi menyampaikan kepada kita bahwa idza jaa syahrul Ramadan, apabila bulan Ramadan itu datang, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa ghuliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka dikunci rapat-rapat. Wa suffilat syayatin, dan setan-setan berkeliling, setan-setan tingkat. Pertama, kenapa Rasulullah SAW bersabda bahwa di bulan Ramadan itu adalah diperuntukkan atau dibuka surga lebar-lebar? Dalam sejarah Islam mengatakan bahwa pernah sesuatu di perang Badar, pusat perang Badar, Nabi beristirahat bersama para tentara lainnya, maka lewatlah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai Abu Dzar, ta'ala bina, wahai Abu Dzar, kau sini dulu, ijlis dijanibi, duduk dari sampingku." Abu Dzar bertanya, "Apa gerangannya Rasul?" Rasul menjawab, "Unzur ila syajarah, lihatlah kamu pohon itu," bertanya Abu Dzar. Dia saksikan Abu Dzar itu, pohon itu berkurangnya daun-daunnya. Kembali bertanya Abu Dzar, "Apa maksudnya Rasul?" "Itu perumpamaannya umatku." Ya. Dan berguguran daun-daun dari pohon ini diumpamakan seperti umatku yang meninggalkan rumahnya menuju ke sebuah masjid melaksanakan kewajiban salat isya sekaligus secara berjamaah dan melaksanakan salat tarawih atau salat sunnah lainnya. Satu kali dia mengangkat kakinya ke bumi,
Subhanallah. Itu artinya bahwa kami Rasulullah menyampaikan bahwa dibuka pintu surga lebar-lebar. Artinya bahwa kita ini sudah terdaftar. Jadi sudah kita mendaftar sebagai penghuni surga disebabkan karena kita tidak pernah melalaikan melaksanakan kewajiban kita seperti salat fardu dan salat sunnah lainnya. Itulah sebab Nabi mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Dan bisa saya berikan perumpamaan bahwa kita ini sudah mendaftar sebagai penghuni surga karena kenapa kita sudah memegang kuncinya. Berbeda itu orang, makanya berniat dia masih di perguruan tinggi, tetapi hanya berniat saja, lalu kemudian tidak mendaftarkan diri, maka boleh jadi tidak terdaftar dia sebagai seorang mahasiswa resmi. Lewat saja di depan pintu perguruan tinggi. Tetapi ketika dia masih mendaftar, maka dia terdaftarlah sebagai mahasiswa yang akan diikuti pekerjaan. Seperti itu perumpamaan maksud dari para hadis tadi itu bahwa umat Muhammad ini senantiasa selalu mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni surga. Belum lagi kita laksanakan amal-amal lainnya. Karena kenapa tadi selain kita melaksanakan qiyamul lail, di siang harinya kita berpuasa menahan diri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lalu kemudian dilarangkan kita bercampur baur antara suami dan istri di siang harinya. Belum lagi itu berpuasa menahan diri, akan tetapi kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai puasa kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa orang yang berpuasa dengan secara sempurna maka seluruh anggota tubuhnya itu dia puasakan, bukan hanya sekedar menahan dirinya dari tidak makan dan tidak minum serta bercampur baur dengan suami istri tadi. Apa sebabnya? Karena itu tadi. Nah, itulah sebab sehingga Allah mengatakan bahwa orang yang berpuasa dan minumnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Daripada kita pergi kumpul-kumpul di satu tempat, bertemu 1, 2, 3 orang. Awal mulanya dengan diskusi kita adalah mungkin yang baik-baik. Lama-lama dari cara berbicara itu mengiring kepada persoalan riba, menghasut, menguji, menceritakan aib orang lain. Itu menyebabkan sehingga kualitas puasa kita kurang daripada nilainya. Bahkan ulama mengatakan terhapus. Oleh karena itu mari kita senantiasa selalu menjaga tingkatan kita. Jangan pernah kita melakukan gerakan-gerakan tambahan sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam ajaran agama kita. Oleh itu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik dan benar, lebih baik kita diam. Itulah salah satu sarana sehingga Nabi bersabda bahwa bukan memang itu dibukalah pintu surga lebar-lebar. Kenapa? Karena yang mendahului masuk surga itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang boleh umat Muhammad masuk surga sebelum Rasulullah SAW masuk surga, dan kemudian kita mendapatkan sebabnya dan kita mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian yang kedua adalah pintu neraka dikunci rapat-rapat. Bukan artinya bahwa bagaimana kita bisa mempertahankan tadi kita punya nilai puasa tadi itu agar supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Kenapa? Karena 1 Ramadan sampai 10 kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 sampai 20 kita mendapatkan rahmatnya. Maghfirah
tidak ada setan yang bekerja banyak di mana-mana. Ya, di mana-mana itu iblis karena memang dia diberikan kebebasan oleh Allah keluar dari surga. Permintaannya satu, saya mau keluar dari surga ya Allah apabila kamu memberikan kesempatan untuk menggoda hamba-Mu ke tempat imannya. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menemani, mencari teman bersama-sama dalam neraka. Jadi jangan kita mengira bahwa iblis itu hanya sesuatu yang tidak bisa dipakai melepas dari gerak. Ya, tapi terkadang iblis itu bisa berbentuk menjadi manusia. Yang mana? Karena tugasnya itu adalah selalu menggoda orang, selalu mengganggu orang. Dan bisa berbentuk manusia. Kalau manusia sudah mengganggu orang itu, mengganggu kehusuan salah orang itu, maka dia kategori iblis. Hal biasa manusia kalau kita biasa, ya salah berjamaah, ribut sekali dia ucapkan kalimat dia. Dia ribut ucapkan alhamdulillah. Padahal ada aturannya, ada kita salah, ada jahat, ada sir yang bisa jalan ke dalam imam. Dan dia ada penanggung, makmum itu tidak boleh melampaui suaranya imam. Ada biasa seperti itu, sehingga dia mengganggu orang yang ada dengan dirinya, mengganggu urusannya orang. Menjadi itulah termasuk kategori iblis karena dia berbentuk manusia selalu mengganggu keurusannya orang-orang yang salah yang ada di kanan dirinya. Kalau ini tidak ada, dan di tempat lain seperti itu ada. Ribut sekali kalau dia membaca surah-surah, membaca doa-doa dalam rukun dan seterusnya. Oleh karena itu maka pernah tertulis Al-Quran ya oleh Rasulullah bahwa jangan kau menunjukkan itu ada Tuhan Allah dalam bacaan yang bagus, ya, bacaan itu pasti, bacaan tertil, tetapi lihatlah orang-orang yang katakan begini yang sampai dia terganggu di dalam melaksanakan salat. Oleh karena itu maka di dalam Ramadan ini mari kita memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Jangan pergi Ramadan itu saja bagaikan angin lalu tanpa ada bekasnya. Tetapi paling tidak banyaklah hal-hal yang bisa kita petik di dalamnya, terutama mari kita semangatkan berinfak, bersedekah. Karena kenapa? Mungkin boleh jadi kita bersedekah di bulan Ramadan nilainya sendiri, tetapi di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan apa yang kita berikan, terutama dalam pembangunan masjid kita ini sangat membutuhkan uluran tangan dari para bapak dan ibu sekalian. Kenapa? Karena inilah budaya amal jariah buat kita. Meskipun kita sudah mengakhiri hayat kita di dunia ini, tetap mengalir pahala